Monas yang gagah perkasa. Hai teman-teman, pernah lihat Monas? Itu loh, menara tinggi putih dengan api emas di atasnya. Monas itu bukan cuma bangunan biasa, tapi cerita seru tentang Indonesia. Dulu, waktu Indonesia baru merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bapak Presiden Soekarno punya ide hebat. Beliau ingin Indonesia punya tugu yang bisa bikin kita semua bangga dan selalu ingat sama perjuangan para pahlawan. Ide hebat dari Bapak Soekarno, tahun 1950-an. Setelah Indonesia merdeka, Bapak Soekarno sering berpikir, kita harus punya sesuatu yang bisa menunjukkan ke semua orang kalau Indonesia itu negara yang kuat dan hebat. Beliau ingin ada tugu yang tinggi menjulang, seperti semangat rakyat Indonesia yang tidak pernah menyerah. Jadi, di tahun 1950-an, ide tentang Tugu Nasional atau Monas ini mulai dibicarakan. Bapak Soekarno ingin tugu ini jadi simbol semangat kemerdekaan kita. Lomba bikin gambar Monas, tahun 1955. Supaya Monasnya bagus dan sesuai harapan semua orang, diadakan lomba menggambar Monas di tahun 1955. Banyak sekali arsitek pintar ikut lomba ini. Mereka membuat banyak sekali gambar Monas yang keren-keren. Tapi, ada dua arsitek hebat. Namanya Bapak Frederick Silaban dan Bapak R.M. Sudarsono. Gambar mereka paling disukai. Gambar mereka itu menggabungkan bentuk yang dulu dan sekarang. Seperti alat tumbuk padi yang namanya lingga dan tempatnya yang namanya yoni. Ini melambangkan kesuburan dan keseimbangan. Batu pertama yang istimewa. Tanggal 17 Agustus tahun 1961. Hari yang penting tiba, tanggal 17 Agustus tahun 1961. Pas hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Bapak Soekarno datang untuk meletakkan batu pertama pembangunan Monas. Wah, ramai sekali waktu itu. Semua orang senang karena sebentar lagi Indonesia punya tugu kebanggaan. Batu pertama ini seperti tanda dimulainya pembangunan Monas yang gagah. Tahun-tahun 1962 sampai tahun 1968. Setelah batu pertama diletakkan, para pekerja dan insinyur mulai membangun Monas dengan semangat. Mereka memilih bahan-bahan yang paling bagus, seperti batu marmer dan logam perunggu. Tapi, membangun Monas itu tidak mudah. Ada saja tantangannya. Apalagi, waktu itu negara kita sedang ada sedikit masalah. Tapi, semangat untuk menyelesaikan Monas tidak pernah hilang. Api emas di puncak Monas, tahun-tahun 1969 sampai tahun 1975. Nah, bagian yang paling keren dari Monas adalah apinya di atas. Apinya itu bukan api sungguhan ya, teman-teman, tapi terbuat dari perunggu yang dilapisi emas. Beratnya ada 35 kg. Api emas ini mulai dipasang di puncak Monas sekitar tahun 1969. Selain itu, taman di sekitar Monas juga dibuat jadi indah dan luas. Ada juga gambar-gambar di dinding Monas yang menceritakan sejarah perjuangan Indonesia. Monas dibuka untuk kita semua, tanggal 12 Juli tahun 1975. Setelah bertahun-tahun dibangun, akhirnya Monas selesai juga. Tanggal 12 Juli tahun 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Semua orang senang sekali dan ingin melihat langsung Monas yang gagah perkasa. Sejak saat itu, Monas jadi tempat wisata yang seru dan juga tempat belajar sejarah tentang Indonesia. Sampai sekarang, Monas masih berdiri tegak di Jakarta. Kalau teman-teman ke sana, coba deh lihat ke atas. Apinya tetap berkilau seperti semangat Indonesia yang tidak pernah padam. Monas itu seperti pengingat buat kita semua, kalau Indonesia merdeka karena perjuangan yang hebat. Kita harus terus menjaga Indonesia supaya tetap maju dan jaya.